Oke, balik lagi sama gue Mas Galih. Ah, aduh, kali ini kita bakal ngebahas motor baru lagi yang belum lama banget ya rilis. Iya, belum lama dari video ini tayang mungkin. Oke, mungkin langsung aja ke pembahasan. Kita opening dulu. Bam. Jadi langsung aja yang pengen gue bahas di sini adalah motor baru yaitu Yamaha YZF R7. Yoi. eh Pertama tuh apa yang pengen gue bahas ya? Dari desainnya dulu. Dari desainnya itu yang gue baru lihat tuh cuma sekilas dari media sosialnya Yamaha, ya khususnya di Instagramnya, yang mana gue ngeliatnya di Yamaha Motor EU atau bagiannya Eropanya, pasar Eropanya Yamaha. Yang mana gue baru ngeliat sekilas dari situ gambarnya, dari gambar-gambar yang ditunjukkan oleh website uh, dari apa namanya media sosial si ini sendiri Yamaha Motor EU. Nah, sekilas dari perbedaannya dengan R6 yang baru tuh nggak ada bedanya ya. Cuma di sini kelihatan lebih ramping ya, karena mungkin ya karena dia pakai mesin 2 silinder, sedangkan R6 dengan 6 silinder ya kan, aku 6 silinder 4 silinder maksud gua, jadi kelihatan lebih ramping. Dan kalau dari desain ya mengikutin Yamaha R series ya, dari R1, R1M, R6, R2, R25, R15, kayak gitulah. Pokoknya sama semua R series kayak gitu. Cuma di bedanya di bagian fairing, ya fairing depan ya namanya, mana ada fairing belakang. Di bagian fairing, bagian lampunya gue sedikit kurang suka sama desain fairingnya. Sorry kalau gue agak menyebut ke yang lain, kayak misalnya fairing ini kayak lah, beberapa dari kalian mungkin tahu ada kayak R15 yang dimodif mirip R1, atau R25 yang modif jadi R6 atau R1 dengan fairing custom buatan suatu kreator atau pembuat fairing gitu. Itu sebenarnya itu ide bagus ya, itu kreatif menurut gua. Tapi ya kalau misalnya kita kesampingkan hal itu kreatif, itu bagus sih ya. Mungkin karena nggak punya budget untuk beli motor R1 atau R6, tapi mereka pengen punya look yang sama dengan kakaknya dan sama-sama keren, ya itu apa salahnya untuk dibeli ya kan. Menurut gue juga ada hal keren ya gitu. Terus kita kesampingkan hal itu lagi. Jadi dari R7 ini fairingnya sekali lagi gue kurang suka dari desainnya. Terus kenapa dari bagian lampunya yang LED strip, ya bukan LED strip juga ya, pokoknya lampu LED yang bagian 2 yang agak sipit khas Yamaha R series itu agak ke atas, jadi kayak kurang gimana gitu. Dan ada gua rasa situ proji ya, ada proji di bagian tengah di bagian lubang ram air, bukan ram air ya, lubang aerodinamis saja lah, ram air mah gua nggak tahu ini bahasa apanya ya, bahasa umumnya apa, mungkin ya kita sebut air intake lah, atau ya buat aerodinamis saja gitu. Ada proji gitu bulat di tengah, kayak ngeganggu aja menurut gua gitu. Ya menurut gua lebih baik itu dihilangkan aja ya, walaupun itu sebenarnya mungkin dari pihak Yamaha-nya sendiri pengen jadi suatu ciri khas di motor R7 ini, yang mana R7 juga udah cukup lama ya
nggak rilis ya, terakhir itu modelnya model lama apa ya, 2007 atau 2000, tahun di bawah 2010 setahu, kalau nggak salah ya, setahu gua. Ya mungkin mereka ingin menerapkan sesuatu yang baru. Soalnya kan kalian lihat sendiri dari naked bike-nya yaitu MT-07, yang mana dia pakai udah Cyclops ya, kayak MT series, bukan, maksud gue MT series yang kelas atas ya, kayak MT-07 or 09 ya, 03 atau 09 kan makainya Cyclops ya, malah Cyclops dengan Proji di tengah satu gitu. Tapi ya kalau diterapin di motor fairing kayak gini, full fairing, terus pakai Proji di tengah di bagian air intake atau air, ya pokoknya aerodinamisnya itu yang lubang di tengah, kayaknya kurang kurang gimana gitu, malah kayak aneh aja gitu. Itu menurut gue pribadi ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana, kalau misalkan pendapat kalian tentang fairingnya sendiri, apakah kalian suka yang begini, apakah kalian merasa terganggu juga kayak gue? Mungkin kalian bisa komen-komen di bawah lah. Terus dari segi lainnya sih overall bagus ya, dan bagusnya dia pakai 2 silinder, mirip kayak si MT-07, pakai 2 silinder. Ya 2 silinder mungkin ya, gua kurang tahu nih, masih 2 silindernya tuh emang inline 3, inline 2, maksud gua inline 180 derajat atau pakai crossplane ya, atau CP2 ya. Tapi biasanya sih kayaknya sih crossplane ya, feeling gua sih crossplane 2 silinder, karena soalnya ngikutin si MT-07 ya kan. Dan dari bodinya sendiri tadi gua bilang udah ramping ya. Nah, langsung kita masuk ke speknya. Spek yang di sini tuh gue nggak bakal ngebahas secara detail ya, hanya secara sekilas-sekilasnya doang. Jadi di sini tuh tertulis bahwa kapasitas mesinnya itu adalah 689 cc dengan 2 silinder, kemungkinan adalah crossplane, yang mana dibuletin di sini jadi 700 cc ya, jadi R7. Terus punya power sebesar 73,4 horsepower atau HP per 8.750 rpm. Cukup besar ya, cukup besar juga ya. Atau ya mungkin nama R6 masih agak kalah ya, walaupun cc-nya lebih gede gitu. Ya mungkin ada pasarnya tersendiri gitu. Terus punya torsi yaitu sebesar 67 Nm per 6.500 rpm ya. Cukup menggigit juga kemungkinan ini motor. Torsi bawahnya mungkin cukup besar untuk ngeluarin di ngegas di awal. Terus dengan gearboxnya itu 6 speed, jelas lah. Terus beratnya itu sekitar 188 kg, itu berat basah ya, berat basah kayak kalau nggak salah, udah termasuk oli, bensin, dan semacam-macamnya, pokoknya yang air-airan itu lah udah. Dengan semua itu 188 kg. Terus apa namanya, full tanknya itu kapasitas tangki bensinnya itu sekitar 13 liter. Nah mungkin itu aja sih kalau misalnya singkatnya. Dan kalau gambarannya pun dari swing arm tuh kelihatan pakai hampir menyerupai banana arm kayaknya. Terus bagian belakang, bodi belakang mirip banget kayak R series biasa. Terus spionnya menurut gua ya lumayan lah, desainnya cocok aja sama gitu. Terus yang jelas udah upside down. Apalagi ya, kayaknya ini bisa buat bawa goncengan juga ya, atau double seat ya, walaupun kepisah atau split seat gitu. Terus dari kerangkanya pun hampir menyerupai apa ya namanya ya, gue kok lupa ya. Delta box, hampir menyerupai Delta box, cuma di belakangnya ada sedikit trellis gitu ya. Mungkin ini khas Yamaha juga ya. Mungkin itu aja ya sekilas gambaran gue tentang Yamaha R7 yang baru rilis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagaimana, apakah kalian tertarik untuk membelinya ataukah udah memesan ya?
Ya menurut gue sih ini belum masuk ke Indo ya, harga di Indonya juga belum tahu gue, harga US-nya belum, gue belum tahu Europe-nya, pasar Europe-nya berapa. Mungkin gue tebak-tebak ya ini harganya setara sama MT-07 ataupun bahkan lebih tinggi dari MT-07. Kalau nggak salah tuh MT-07 300 jutaan, oh ya. Gue juga lupa MT-07. Gue pernah ngebahas MT-07 kalau nggak salah juga di sini. Jadi mungkin nanti bakal gue simpan rekomendasiin di akhir video ini, kalian bisa nonton juga si MT-07 yang pernah gue bahas mungkin ya. Kayaknya gue pernah ngebahas sih, seingat gue ya. Kalau enggak ya maaf gitu. Jadi mungkin kalian bisa lihat juga harganya di situ. Mungkin gue nyebutin harganya, mungkin kalau nggak salah. Kalau nggak jauh-jauh lah makanya harganya dari MT-07 gitu. Mungkin di atasnya sedikit gitu. Oke, pokoknya itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi itu. See you next video. Masih kali pamit. See you. Oke.